Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya mengenai Hybrid 247 Data Engineering. Atau kita sebut dengan Hybrid 247, atau lebih singkatnya kita sebut dengan Hybrid. Nah, Hybrid ini dikembangkan oleh Labs 247. Agenda pembahasan kali ini adalah yang pertama, apa itu Hybrid. Kemudian kita bahas mengapa menggunakan Hybrid. Kemudian fitur-fitur Hybrid. Kemudian Hybrid implementation atau di mana saja Hybrid diimplementasikan. Yang pertama, apa itu Hybrid? Hybrid adalah Big Data Code Generation Tools yang dapat membantu user atau mempermudah user dalam mendesain data engineering pipeline atau data engineering workflow dengan menggunakan drag and drop interface. Dari workflow tersebut, Hybrid bisa mengenerate code yang nanti bisa run di beberapa framework distributed massive data processing, yaitu MapReduce, kemudian yang kedua Spark 16 berbasis RDD, yang ketiga Spark 2X berbasis RDD, kemudian yang keempat Spark 2X berbasis dataset, kemudian Apache Flink, 6 Apache Beam, kemudian yang ketujuh Apache Test. Jadi kita bisa memilih framework mana yang nanti akan kita pakai untuk data processing-nya. Nanti Hybrid bisa mengenerate code sesuai dengan yang kita inginkan. Secara singkatnya, Hybrid adalah dari membuat workflow pipeline data processing yang berupa gambar flow of proses atau gambar bagian dari proses. Kemudian Hybrid bisa mengenerate code. Code-nya bisa kita pilih MapReduce atau Spark 16 RDD, Spark 2X RDD, Spark 2X dataset, Apache Beam, Apache Flink, atau Apache Test. Kemudian mengapa menggunakan Hybrid? Alasan-alasan kenapa harus menggunakan Hybrid. Yang pertama, kemudahan. Karena Hybrid menawarkan namanya drag and drop interface. Jadi user akan dengan mudah mendesain program ETL workflow. Ya. Nah, dengan demikian akan menyingkat waktu atau menghemat waktu dan juga menyederhanakan proses-proses integrasi data yang kompleks. Kemudian alasan kedua, no coding atau tidak ada coding. Ya. Jadi karena Hybrid visual tools, ya, jadi user tidak disyaratkan mempunyai kompetensi Java programming atau programming yang lain. Bahkan user tidak disyaratkan untuk memahami distributed programming paradigma. Nanti Hybrid akan secara otomatis mengenerate code. Ya. Nah, dengan demikian maka akan meningkatkan produktivitas dan kompatibilitas dari tim. Alasan yang ketiga yaitu kokoh. Jadi semua fungsi yang ada di Hybrid
sudah dites dan diimplementasikan di lingkungan production, ya, dari puluhan mesin, ratusan mesin. Ya. Kemudian sederhana, artinya kalau ada penambahan fungsi-fungsi di Agrip, user hanya cukup membuat UDF di dalam Java, di dalam bentuk plain old Java object. Jadi tidak perlu kompetensi lain yang disyaratkan, sehingga proses penambahan fungsional-fungsional di Agrip itu akan mudah. Kemudian alasan berikutnya kenapa pakai Agrip adalah karena Hybrid mensupport banyak platform. Ya. Kita desain satu kali, ya, kemudian kita bisa run source dari desain tersebut ke beberapa distributed data processing platform. Pembahasan berikutnya mengenai Hybrid fitur atau fitur-fitur Hybrid. Yang pertama, fitur Hybrid mengenai data source atau sumber data yang bisa dibaca oleh Hybrid. Kemudian processing komponen. Ya. Processing komponen ini adalah komponen-komponen di mana pemrosesan data dilakukan. Kemudian tujuan data atau data sync. Ini kemana hasil dari pemrosesan data itu akan disimpan. Nanti kita bahas juga fitur-fitur yang lain selain 3 di atas. Hybrid fitur tentang sumber data itu ada 6 sumber data yang bisa dibaca oleh Hybrid. Yang pertama file, yang kedua RDBMS atau database, ya. Kemudian yang ketiga Hive, yang keempat HBase, kemudian yang kelima Solr, kemudian yang keenam Kafka. Oke, kita akan bahas yang pertama, data source atau sumber data yang berupa file. Nah, apa saja file-file yang bisa dibaca oleh Hybrid? Yang pertama adalah semi-structured flat file atau text file, kemudian unstructured flat file. Nah, unstructured file ini biasanya log, ya, log transaksi, itu biasanya unstructured. Kemudian file format Avro, file format Parquet, file format ORC, optimized record columnar, file format XML, file format JSON, kemudian ada file format ASN.1, abstract syntax notation 1, file format Microsoft Word, file format Microsoft Excel, file format Microsoft Database Access, file format SAS, kemudian file format PDF, kemudian file image, kemudian ada lagi yang namanya shapefile. Nah, shapefile ini biasanya berkenaan dengan spatial data, data yang berhubungan dengan peta. Biasanya kita bisa disimpan di dalam SHP file atau shapefile. Fitur processing komponen. Nah, di Hybrid ada beberapa processing komponen. Yang pertama fungsi transformation, kemudian filtering, processing filtering, kemudian grouping data, kemudian agregasi, kemudian merge atau penggabungan data, profiling data, proses combiner. Nah, ini biasanya
dipakai untuk mempercepat proses grouping dan agregasi. Kemudian ada buffering. Nah, buffering adalah processing data atau processing collection yang sudah digroup dan diurutkan. Namun prosesnya kita sebut dengan proses buffer. Kemudian processing record duplication check. Kemudian proses join. Join di sini ada yang pertama dengan ada shuffling, kemudian reference join tanpa. Yang pertama mengenai processing component transformation. Di Agreed ada banyak fungsi transformasi, ratusan fungsi transformasi, tapi kita dikelompokkan berdasarkan fungsi-fungsi utama. Yang pertama tentang text atau string processing, kemudian number processing, misalnya dengan matematik, kemudian date processing, ya, pemrosesan tanggal, data type processing bertipe date, kita bisa diproses dengan menggunakan Agreed. Kemudian ada string atau text similarity, atau kita mau kemiripan ya antara dua teks. Di dalam Agreed sudah disiapkan 11 algoritma untuk string atau text similarity. Kemudian spatial processing, ini adalah proses-proses data spasial ya. Misalkan kita menghitung jarak antara dua geometri, menghitung luas antara geometri, mencari titik tengah geometri, dan masih banyak lagi. Kemudian ada image processing. Kemudian ada transpose operation, kolom menjadi row atau sebaliknya. Nah, kemudian ada keamanan data atau security data, biasanya ini berhubungan dengan masking, encryption, dan decryption. Kemudian ada JSON dan XML operation. Kemudian ada lookup operation. Lookup operation di transformation ini ada lookup ke file atau lookup ke database atau ke RDBMS. Proses yang komponen berikutnya yaitu filtering. Dalam Agreed ada dua jenis filter, yaitu single collection output filter, artinya filter yang outputnya hanya satu, artinya yang memenuhi syarat yang diteruskan ke output, yang tidak memenuhi syarat akan dibuang. Kemudian ada filter yang mempunyai dua output. Ini output pertama itu adalah data-data yang memenuhi syarat. Kemudian output yang kedua adalah data-data yang tidak memenuhi syarat. Kita bisa menerapkan klausa filter yang sederhana maupun klausa filter yang sangat kompleks, ya, yang dengan and, or, kemudian tanda kurung dan sebagainya. Nah, itu bisa kita lakukan juga di Agreed. Proses yang kemudian berikutnya adalah grouping data. Ini bisa melakukan grouping satu atau banyak field, ya, grouping single atau multiple fields. Nah, selain grouping, ya, kita juga bisa melakukan sorting terhadap field-field tertentu, ya, satu atau lebih, dan order dari sortnya itu bisa kita tentukan apakah dia ascending atau descending. Proses yang kemudian berikutnya adalah aggregation. Aggregation ini biasanya nanti setelah proses grouping itu ada nanti proses agregasi. Nah, di Agreed itu menyiapkan 3 kelompok agregasi. Yang pertama basic aggregation operation,
Nah, biasanya ini basic ya kita kenal seperti min, max, sum, ya, median, count distinct, dan sebagainya. Nah, itu adalah kelompokkan ke dalam basic aggregation. Kemudian ada condition aggregation operation, artinya agregasi, kita melakukan agregasi tapi dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya kita agregasi F1, kalau F1-nya lebih dari 10 ya, atau syarat yang lain. Kemudian ada calculation aggregation. Calculation aggregation ini adalah agregasi kalkulasi. Ya, misalkan kita ingin menjumlah F1 plus S2, F1 field 1 plus field 2, kemudian dilakukan sum atau dilakukan average atau dilakukan max dan sebagainya. Kemudian processing komponen berikutnya adalah join, ya. Join dengan shuffling, ini artinya nanti ada shuffling ini adalah pengiriman data atau tukar-menukar data. Jadi nanti yang key yang sama akan dikirim ke mesin yang sama. Itu namanya kita sebut sebagai shuffling. Tipe-tipe join-nya ada 4, ya, inner join, left join, right join, dan juga outer join. Kemudian Agri juga menawarkan yang kita sebut dengan reference join, join tanpa shuffling. Nah, kalau join tanpa shuffling ini hanya 2 tipe join, yaitu inner join atau left join. Karena yang bagian kanan itu adalah referensi, nanti dia tanpa melakukan shuffling, artinya referensi dia melakukan lookup. Kalau di MapReduce itu distributed case. Processing komponen berikutnya yaitu merging, yaitu merge atau menggabungkan 2 atau lebih collection. Oke, berikutnya komponen profiling, ya, atau kita bisa menggunakan basic aggregation, kondisi bisa menggunakan basic agregasi atau menggunakan kondisi agregasi. Dan processing komponen berikutnya itu combiner. Nah, combiner sebetulnya adalah hampir sama dengan agregasi, tapi dilakukan per partisi. Jadi misal lokal agregasi. Operasi-operasinya ada 3, yaitu basic combiner operation, kemudian condition combiner operation, calculation combiner operation. Nah, combiner operation juga seperti min, max, sum, dan sebagainya. Ya, itu juga hampir mirip dengan fungsi-fungsi yang ada di agregasi. Tapi sekali lagi, di combiner agregasinya dilakukan per partisi, atau kalau di MapReduce itu per map. Ya, kalau di Spark atau di Flink itu per partisi istilahnya. Buffer tadi yang untuk buffering, memproses data yang sudah di grup dan sudah di sort atau diurut. Kalau data sudah di grup atau diurut, kita juga bisa melakukan aggregation, buffer aggregation operation. Kita bisa melakukan ranking operation, ya, artinya bisa memberi ranking dan mengambil ranking misalkan 10 teratas. Kemudian mengambil record pertama dari grup, mengambil record terakhir dari grup, ya. Atau kita mengambil record di mana namanya data berubah. Kita sebut dengan fungsi first snatching. Ya. Nah, kemudian kita bisa ngambil rute, kemudian menghitung Pareto, kemudian juga bisa menghitung jarak antara jarak dengan record sebelumnya.
Misalnya jarak ini adalah selisih sebenarnya. Biasanya misalkan ada antara di setiap transaksi itu ada waktu. Kita bisa menghitung selisih waktu antara transaksi sebelumnya dengan transaksi sekarang. Nah, selain itu juga bisa mengambil value dari record sebelumnya. Processing komponen berikutnya adalah record duplication check. Ini ada dua metode di Hybrid, yaitu menggunakan hash member check atau bisa menggunakan Bloom filter member check. Nah, berikutnya fitur yang ketiga yaitu data sync atau tujuan data. Dari hasil processing tadi, Hybrid bisa menulis atau mengirim data ke flat file atau text file, ke file bertipe Avro, ke file bertipe ORC, ke messaging system Kafka, ke HBase, file bertipe XML, file bertipe Parquet, bisa juga di insert atau di insert ke HDBMS atau ke database, bisa disimpan ke Hive atau bisa file bertipe image sesuai dengan kebutuhan. Fitur yang lain, jadi Hybrid untuk proses MapReduce itu kita bisa mengenable atau disable data lineage pada Atlas. Atlas adalah aplikasi data management di Big Data. Kemudian Hybrid bisa meng-create naratif workflow atau dari data processing pipeline. Implementasi Hybrid atau penerapannya Hybrid, ini banyak, terutama di telekomunikasi industri, ini banyak proses-proses data engineering yang menggunakan Hybrid. Kemudian di governance, itu beberapa instansi pemerintah, juga data processing-nya atau data engineering-nya menggunakan Hybrid. Kemudian di perbankan, ada beberapa bank yang menggunakan Hybrid sebagai untuk data engineering-nya. Kemudian diterapkan juga di institusi pendidikan. Nah, biasanya di institusi pendidikan ini untuk pengajaran, atau biasanya juga ada mahasiswa yang membuat skripsi atau tugas akhir dengan menggunakan Hybrid. Selain dia menggunakan, para mahasiswa itu menambah fitur-fitur atau menambah fungsi-fungsi di Hybrid ya, untuk membantu memproses menyelesaikan tugas akhirnya. Oke, kira-kira begitu tentang Hybrid. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.